kualitas air. Kualitas air merupakan suatu kondisi kualitatif air yang diukur atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu. Parameter fisika meliputi suhu, kecerahan, kekeruhan, dan kedalaman. Sedangkan parameter kimia dan biologi meliputi pH, oksigen terlarut, dan karbon dioksida. Plankton adalah organisme reni yang hidupnya mengapung atau melayang di dalam air, dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Secara umum, plankton terbagi dua, yakni fitoplankton dan zooplankton. Pengambilan sampel plankton dilakukan di lapangan dengan prosedur kerja sebagai berikut. Pertama, kalibrasi planktonet dengan menyemprotkan aquades ke seluruh permukaan planktonet. 2. Ambil air sampel dengan menggunakan ember dan disaring dengan menggunakan planktonet. 3. Pindahkan sampel air yang telah disaring ke dalam botol sampel, lalu awetkan dengan larutan Lugol atau formalin 4%. Sedangkan pengamatan plankton di laboratorium dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, sampel plankton dihomogenkan dengan cara mengocok sampel hingga merata. 2. Kalibrasi objek gelas dan cover gelas dengan menggunakan aquades dan dilap dalam tisu. 3. Sampel plankton diambil dengan menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan pada objek gelas sebanyak 1 tetes. Perifiton adalah organisme yang menempel pada substrat dan tidak melakukan penetrasi ke dalam substrat tersebut. Untuk pengambilan sampel perifiton, kita menggunakan alat berupa sikat, botol semprot, botol sampel, mikroskop binokuler, objek, dan cover gelas. Bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan atau zoobentos maupun tumbuhan atau fitobentos yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dikelompokkan menjadi infauna, yaitu organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen, kemudian epifauna, yaitu organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen. Berdasarkan ukurannya, bentos dibedakan menjadi makrobentos, meiobentos, dan mikrobentos.
Struktur komunitas adalah konsep yang mempelajari susunan atau komposisi spesies dan kelimpahannya dalam suatu komunitas. Sedangkan riparian adalah tumbuhan berupa pepohonan, rerumputan, dan semak-semak atau campuran berbagai bentuk dan jenis vegetasi yang ditanam sepanjang tepi kanan dan kiri sungai. Menurut Fahrul, untuk mengetahui potensi dilakukan dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan melihat besar kecilnya indeks nilai penting, sedangkan metode kuantitatif diketahui dengan mencari volume pohon berdasarkan rumus. Mangrove adalah segala jenis tumbuhan yang hidup di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Serasa merupakan tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas tanah.